saat pipis itu dia ngerasa kalau dia tuh diawasin kan. Mulai ngerasa gak nyaman tuh Pak Parman. Akhirnya dia mau nutup pintu nih. Tapi kan dia posisinya ngebelakangin pintu ya. Tapi dia gak nengok katanya. Pas lagi mau gapai-gapai gini, tiba-tiba dia ngerasa megang sesuatu. Tapi bukan megang pintunya. Dia ngerasa kayak, ini apa nih kok kasar-kasar gitu ya. Kayak rambut. Terus ini kayak bentuk kepala. Pak Parman masih belum bisa tidur. Dia cuma ngeliatin langit-langit kayak, ini kenapa ya kok aku gak bisa tidur, gak nyaman. Dan di balik kegelapan itu, tiba-tiba Pak Parman lihat ada sesuatu gitu. Ada sesuatu di pojok kiri. Dia nengok tuh. Dia nengok, ternyata ada sosok kuntilanak di situ. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo teman-teman, halo Mas Aldo. Halo Prita, teman-teman semua. Gimana hari ini kita bahas apa lagi nih? Dari kemarin ceritanya semakin hari semakin relate. Sama kehidupan sehari-hari iya, ya. Iya. Ternyata masalah metafisika itu banyak singgungannya sama masalah ekonomi. Kebanyakan gitu juga ya. Kebanyakan ya. Kebetulan yang hari ini juga kayak gitu. Oh iya. Iya. Lagi. Ini cerita dari Pak Parman. Jadi Pak Parman ini adalah seorang suami dan juga seorang bapak dari 3 orang anak, dan pekerjaannya adalah sebagai driver ojek online. Oh, gitu. Oke. Pokoknya Pak Parman ini gambarannya nih ya. Pak Parman ini tuh hari-harinya hidupnya apapun yang dilakukan itu didedikasikan untuk keluarganya lah. Pokoknya apapun itu untuk istri dan juga anak-anaknya. Bapak banget dong. Bapak banget, sangat bertanggung jawab kan nih. Terus waktu itu pernah, jadi kondisi ekonomi keluarganya kan tercekik. Terus dia BU banget kan pada waktu itu. Akhirnya dia main judol tuh, main judi online. Udah sampai harus pakai bantuan ritual gaib gitulah. Ritual gaib, tapi ujung-ujungnya itu malah manggil sosok yang gentayangin rumah mereka. Oh, judul itu bisa pakai gitu juga? Aku juga baru tahu sampai kayak gitu kan, random banget sebenarnya ceritanya. Itu dia Mas, makanya aku mau ceritain. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi ya Mas, pada masa-masa itu, katanya Pak Parman, istrinya tuh lagi cerewet banget tuh, ya kayak ibu-ibu pada umumnya ya. Itu tuh gara-gara anak bungsunya Pak Parman tuh mau masuk sekolah, otomatis biaya yang dibutuhkan kan gede ya. Tapi Pak Parman sadar diri nih katanya, hidup pas-pasan, namanya juga ya penghasilan dia kan pas-pasan kan. Udah gitu sebenarnya mereka kan punya warung kecil gitu, itu penghasilannya tidak begitu mencukupi juga. Jadi kan definisi pas-pasan ya. Terus Pak Parman takut tuh kalau misalnya istrinya lagi cerewet gini, biasanya kan gampang cemberut, gampang ngambek lah. Terus katanya dia takut kalau dia tuh gak dapet jatah. Gak mau kan tuh dia. Terus dia tuh, tapi dia sendiri tuh ngerasa kalau dia tuh udah ngasih yang terbaik lah, dia udah usaha. Kadang tuh sampai dia gak makan supaya istri dan anak-anaknya bisa makan. Pokoknya dia udah usaha banget. Cuman dia kayak ngerasa menderita karena gini banget sih nasibnya orang yang hidup pas-pasan gitu. Dia katanya udah kesana kemari, terus minta tolong sama kerabat, terus ke teman-temannya dia yang juga driver, itu tuh nggak nemu solusi gitu, nggak ada solusinya. Ya terutama sama teman-teman yang driver ya, karena dia ngerasa itu sama-sama uang mumet sebenarnya, tapi dikumpulin kan, uang mumet ketemu uang mumet, ya nggak jadilah gitu kan. Bagus, uang mumet ketemu uang mumet. Sama dengan mumet kali 2 kan, lebih banyak lagi mumetnya. Makanya itu, cuman yang masih disyukurin sama Pak Parman ya, meskipun orang-orang mumet ini berkumpul, at least dia ada tempat buat sharing lah gitu kan. Karena pada akhirnya apa yang mereka rasakan tuh sama lah, relate lah dengan permasalahan pas-pasan ini gitu. Terus buat Pak Parman sendiri tuh malah bisa jadi lelucon gitu loh, karena kayak lucu juga ya, semuanya pada ngerasain hal yang sama sebenarnya kan. Tuh, sampai akhirnya di satu momen Pak Parman tuh baru pulang dari narik kan. Pulang sampai rumah,
anak dan istrinya tuh udah tidur. Terus dia lihat tuh di meja ada buku kebuka yang ternyata adalah diary anak tengahnya dia. Di situ tertulis kalau anaknya tuh sedih karena belum bisa bayar uang sekolah. Nah di situ Pak Parman terpukul, rasa kayak malu dan soalnya makin mumet kan, kayak aduh udah harus nyiapin duit buat anak bungsunya, ketambahan dia baru inget anak yang tengah juga belum dibayar uangnya, uang sekolahnya. Di situ dia makin ngerasa aduh ini gimana ya cara cari duit dalam waktu cepat gitu. Dah terus dia tidur, besoknya dia masih bingung kan, ini gimana ya. Di hari itu dia berjanji kalau ketika dia belum dapat duit yang cukup dia nggak akan pulang ke rumah. Pokoknya hari itu intinya dia berdedikasi untuk gimana caranya aku harus bisa dapat duit gitu. Dah pergilah dia, tapi dia nggak langsung narik, dia tuh muter-muter tanpa tujuan. Dia lagi mumet lagi muter-muter. Terus dia sempat nangis juga katanya, beliau ini sempat nangis karena sedih juga. Sampai akhirnya beliau tuh sempat lewat angkringan biasa dia nongkrong sama teman-teman driver kan sebenarnya, tapi dia lewatin aja karena ya nggak nemu solusi kan soal ketemu sama wong mumet lagi. Akhirnya dia mampir ke sebuah warung. Jadi posisinya hari itu hujan, terus dia harus neduh. Dia datang ke sebuah warung yang dia dulu juga belum pernah ke situ. Situ dia beli kopi terus ngerokok. Setelah dia pikir-pikir, daripada dia buang-buang waktu ya, akhirnya dia nyalain aplikasinya dia lagi, sambil nunggu siapa tahu ada orderan masuk kan. Di situ di tengah-tengah hujan lagi deras-derasnya, tiba-tiba ada orang di belakangnya dia, tek gitu muncul. Kaget tuh Pak Parman, perasaan tadi di sini aku doang gitu, saya sendirian doang, kok tiba-tiba ada ini orang. Jadi ada seorang pria misterius gitulah nongol di belakangnya Pak Parman. Di situ yang bikin Pak Parman bingung, pakaian pria ini tuh lusuh tapi kering. Aneh dong, karena kan baru hujan, bener banget baru hujan. Jadi kayak kok bisa ya. Cuman pada akhirnya Pak Parman gak menghiraukan pria ini karena tiba-tiba ada orderan masuk. Ya udah dong, akhirnya Pak Parman berangkat buat nganterin penumpang. Singkat cerita kan dia udah selesai tuh nganterin penumpang. Terus hari itu kan hujannya itu hampir seharian ya, jadi otomatis orderannya sepi. Dia masih ngerasa aduh malu nih kalau aku pulang tidak dengan hasil yang cukup. Akhirnya dia mampir ke angkringan biasa dia nongkrong. Kebetulan hari itu tuh sepi, jadi cuma ada dia sama penjaganya. Terus ngobrol-ngobrol lah mereka, Di situ si penjaga angkringannya cerita kalau ada tetangganya dia yang tiba-tiba kaya karena main judi online. Di situ Pak Parman kayak apaan sih nih, iya aja dia, karena ya dia ngerasa dia gaptek tuh loh, kayak nggak paham sama yang kayak gitu-gitu. Tapi didengerin juga sama Pak Parman. Awalnya kan Pak Parman nggak tertarik ya, cuma setelah dijelasin caranya, ditunjukin nih gitu, diajarin tuh kan sama si Pak penjaga angkringannya kan, dan ternyata bisa mendapatkan hasil yang lumayan kan. Terus Pak Parman mikir, asik juga deh kayaknya kalau main judi online kayak gini, daripada harus kelayapan narik kayak gitu terus hasilnya nggak seberapa, dengan duduk-duduk doang bisa dapat duit yang lumayan gitu kan. Wah menarik nih, bisa jadi solusi, pikir Pak Parman pada saat itu. Terus ya udah, akhirnya di situ dia juga belajar caranya make, dan ternyata gampang menurut dia. Terus ya udah belajar, dah terus habis itu dia pulang. Posisinya si istri dan anak-anaknya kan udah tidur tuh. Terus dia mikir, kayak main judi online aja deh. Main dia tuh, terus main, sempat menang, sempat kalah, menang kalah, sampai akhirnya dia menang dengan hasil yang lumayan. Tapi godaan setan kan lebih kuat ya biasanya. Jadi bukannya duitnya disimpan, tapi diputar terus sama dia, karena dia juga masih kepo sama cara mainnya kan. Hasilnya lumayan, terus pada akhirnya dia rugi. Dan duit yang harusnya disetor ke istrinya ya ludes gitu aja. Masih ada sisa-sisa duit sih. Dan di situ dia posisinya masih pengen tahu gitu, masih mau mencoba peruntungannya dia lah. Akhirnya dia di suatu hari itu main ke warung yang kopi. Jadi karena dia nggak mau ke angkringan, takut dilihat sama teman-temannya dia, malu lah mas. Terus di situ main, dan pada masa itu akhirnya dia dapat keuntungan yang lumayan. Akhirnya benar-benar dapat keuntungan yang lumayan. Terus dia udah bisa bayar uang sekolah anaknya, dan dia sempat makan enak selama seminggu deh.
sampai akhirnya dia rugi lagi, dan ruginya tuh lebih parah. Rugi besar tuh, semua keuntungannya kemarin hilang, habis. Apa dia sampai minus? Maksudnya sampai harus nambah modal lagi? Nah itu dia mas, malah minus. Jadi dia bahkan sampai harus jualin barang-barang berharganya dia pada waktu itu. Ya biasalah, problem judi online kan biasanya kayak gitu ya. Dan di masa itu si istri dan anak-anaknya malah sampai pergi dari rumah. Jadi ke rumah orang tuanya, berarti ke rumah mertuanya Pak Parman kan. Terus di situ juga sebenarnya Pak Parman belum menuhin kebutuhan sekolahnya semua gitu loh, baru sebagian yang dibayarin. Jadi kan masih, wah ini gimana caranya, dia masih perlu duit lah, masih perlu duit. Terus akhirnya kan mumet tuh, dia mumet ke warung gitu, ke warung lagi mumet-mumetnya itu, tiba-tiba dia ketemu lagi tuh sama si pria misterius yang waktu itu. Ketemu Yang bajunya kering. iya, yang bajunya kering, bener banget. Di situ awalnya si pria misteriusnya itu minjem korek, rokok bareng kan mereka, ngobrol dikit. Tiba-tiba si pria misteriusnya ini tuh ngeluarin sebuah barang, diem-diem tuh ngeluarin, sembunyi-sembunyi. Itu tuh kayak balutan kain mori tuh loh mas. Pas dibuka, itu baunya nyengat banget, amis, pokoknya baunya nggak enak. Pas dia lihat ternyata itu adalah jenglot. Nah itu kan random banget kan, ada jenglot kan mas. Itu katanya ya, jenglotnya itu tuh warnanya coklat kehitaman, terus rambut dan kukunya panjang, terus katanya giginya tuh, taringnya tuh kelihatan tajam banget ya, kayak jenglot ya, pada umumnya jenglot. Terus si pria misteriusnya itu nawarin supaya jenglotnya ini dipakai untuk mendukung si Pak Parman supaya bisa menang judo lagi gitu kan. Out of nowhere tuh si pria misteriusnya itu tahu gitu loh apa yang sedang dikeluhkan Pak Parman, terus bahkan sampai bawa-bawa nama leluhurnya Pak Parman gitu. Random banget kan. Terus Pak Parman tuh awalnya sebenarnya ragu sih sama si bapak-bapak ini, karena kayak apa ya, penampilannya tuh tidak mendukung juga awalnya tuh, kayak kelihatan kayak lusuh tadi itu kan, lusuh. Tapi pada akhirnya karena bawa nama leluhur, terus kayak ini orang sakti deh gitu menurut Pak Parman. Akhirnya Pak Parman kayak terhipnotis aja, tiba-tiba yaudahlah percaya aja sih sama sini orang gitu, siapa tahu ini bisa jadi solusi. Akhirnya diiyakan tuh. Si pria misterius ini tuh tidak mematok harga kan ke Pak Parman, jadi katanya disuruh bayar seikhlasnya. Akhirnya Pak Parman tuh bayar seharga 1 porsi makan siang. Nah dibayarkan tuh. Terus akhirnya Pak Parman diajarin cara ritualnya. Jadi katanya setiap malam Jumat Pak Parman itu harus mandiin jenglotnya pakai air kembang 7 rupa gitu. Setelah itu kalau udah selesai ritualnya, Pak Parman disuruh nyebutin keinginannya dia, dan harus disebutkan secara spesifik gitu kan. Terus Pak Parman iya aja, terus dia ngerasa wah gampang ini syaratnya gitu. Jadi yaudah, setelah dia yakin, akhirnya si jenglotnya ini dibawa pulang diam-diam biar istrinya nggak tahu. Nah, pas dia pulang itu istrinya masih belum juga pulang kan. Terus dia mikir, tungguin aja deh. Lagian kan menurut Pak Parman ini nggak cuman sekali ini aja istrinya pergi ke rumah orang tuanya yang posisinya itu juga masih tetangga kan. Jadi kayak ayo udahlah tungguin aja gitu. Nungguin lama tuh nggak ada kabar kan. Coba dihubungin tapi nggak ada balesan. Di situ Pak Parman kan gabut ya, terus kayak ngapain ya. Tiba-tiba dia tergiur untuk melakukan ritualnya hari itu juga, terutama karena hari itu tuh kebetulan memang malam Jumat, pas kan berarti. Pak Parman itu sendiri pas perjalanan pulang udah sempat beli kembang. Akhirnya, udahlah ritual aja deh malam ini. Dilakukanlah tuh ritualnya. Diambil jenglotnya, dia mandikan seperti yang disuruh sama si pria misterius itu. Terus dia menyebutkan keinginannya. Dia berdoa supaya uang yang dia pakai kemarin buat judi online bisa balik aja gitu. Sesimpel itu, supaya balik dan supaya kondisi keluarganya membaik. Habis itu dia tidur. Keesokan harinya, istrinya sama anak-anaknya tuh udah pulang. Di situ pokoknya kondisinya tuh membaik. Dia tiba-tiba membaik.
istrinya tuh jadi baik banget sama Pak Parman, tiba-tiba bikinin kopi. Padahal sebelum-sebelumnya istrinya nggak pernah kayak gitu. Di situ dia mikir, wah berarti manjur nih gitu kan. Berarti hari ini aku udah bisa nih main judi online, pasti menang. Semangat dong Pak Parmannya, semangat buat main. Ketambahan lagi karena di situ dia kan ngobrol ya sama istrinya. Ngobrol, istrinya dia bilang kalau ya dari kemarin aku di rumah orang tua gitu, di rumah orang tua. Terus katanya juga orang tuanya tuh ngasih duit gitu buat support mereka kan. Di situ Pak Parman makin termotivasi dong, kayak wah aku nggak mau ngerepotin mertuaku, terus dia nggak mau lulu lagi. Pokoknya dia pengen bisa bikin senang istri dan anak-anaknya, entah apapun resikonya. Dia udah nggak peduli pada saat itu. Ya udah kan, akhirnya habis itu dia izin sama istrinya narik, padahal dia main judi lagi. Main judi di warung yang biasanya kan. Main dan bener aja dia menang gitu. Dia menang, duitnya diputar terus, menang, keuntungannya semakin banyak. Dan pada masa itu akhirnya dia bisa bayar uang sekolah anak-anaknya lah, udah lengkap. Terus kondisi keluarganya membaik juga, jadi ngerasa lebih hangat. Terus pokoknya di situ kondisinya keuangannya dia tuh udah sangat-sangat stabil lah, bisa dibilang gitu. Semua berjalan dengan baik sampai suatu momen. Jadi waktu itu di rumah, tiba-tiba si anaknya Pak Parman ini teriak-teriak histeris. Katanya dia lihat ada kuntilanak di dapur rumah mereka. Kaget dong gitu, karena Pak Parman ngerasa di sini nggak pernah ada gangguan, kenapa tiba-tiba ada kuntilanak gitu kan, dia pikir. Tapi dia tahu juga kalau anaknya tuh nggak mungkin bohong. Dia tahu bahwa anaknya adalah seorang anak yang jujur. Terus ya udah, karena posisinya waktu itu out of nowhere anaknya teriak-teriak gitu, bilang ada kuntilanak gitu kan. Berbeda dengan Pak Parman tuh malah kepo. Masa sih ada kuntilanak? Dia cek tuh ke dapur, nggak ada. Jadi beberapa waktu dia cek terus tuh nggak ada si kuntilanaknya. Terus kayak yaudahlah gitu, dia abain aja tuh akhirnya. Terus suatu waktu nih, pas hari dimana Pak Parman ngejalanin ritualnya. Jadi hari itu kebetulan si istrinya enggak pengajian. Jadi emang tiap Jumat biasanya kan pengajian, karena istrinya lagi haid di rumah tuh. Itu Pak Parman ngelakuin ritualnya diam-diam supaya nggak ketahuan istrinya, dan beruntung berjalan dengan lancar. Habis itu Pak Parman ngerokok santai-santai mas. Santai-santai, habis itu rencananya pengen masuk kamar, tapi dia pipis dulu. Jadi tuh posisinya ini dapur, terus kamar mandi tuh selahnya. Terus mau ke toilet kan Pak Parman, mau pipis. Pas lagi lewat dapur tuh, tiba-tiba tuh angin berhembus gitu kan. Terus merinding Pak Parman, bingung. Perasaan pintu, jendela semua udah ditutup deh gitu. Jadi kayak kok bisa ya gitu ada angin. Terus dia mikir, jangan-jangan kuntilanak yang kemarin kali ya gitu. Yaudahlah gitu. Dia agak buru-buru tuh ke kamar mandi, pengen pipis kan. Pintunya tuh dibuka. Nah, saat pipis itu dia ngerasa kalau dia tuh diawasin kan. Mulai ngerasa gak nyaman tuh Pak Parman. Akhirnya dia mau nutup pintu nih. Tapi kan dia posisinya ngebelakangin pintu ya. Belakangin pintu, kan lagi pipis, otomatis satu tangannya megang alat kelaminnya dia, yang satunya dia bilang mau nggapai pintu. Tapi dia gak nengok katanya. Pas lagi mau nggapai gini, tiba-tiba dia ngerasa megang sesuatu. Tapi bukan megang pintunya. Dia ngerasa kayak, ini apa nih kok kasar-kasar gitu ya, kayak rambut. Terus ini kayak bentuk kepala. Terus dia yang kayak, aduh ini jangan-jangan kuntilanaknya lagi ya gitu. Terus dia udah takut-takut gitu, nengok, ternyata gak ada. Untungnya gak ada tuh. Tapi dia akhirnya sadar bahwa kuntilanaknya beneran nih gitu. Berarti anaknya dia beneran gak bohong gitu. Dan udah mulai ganggu dia. Dan bener aja, setiap dia ritual setelah itu, dia selalu ngerasa diawasin. Dia ngerasa gak jenak. Dan setiap habis ritual itu, hawa rumahnya tuh kayak beda tuh loh. Pokoknya bikin dia gak nyaman. Dan dia gak bisa apa-apa juga dong mas, karena kalau misalnya dia berhenti ritual nanti dia rugi dong. Jadi mau gak mau tetap dia lanjutin ke ritualnya. Dia lanjutin sampai suatu waktu nih Pak Parman nggak ngelakuin ritualnya. Jadi di jadwal seharusnya dia ngelakuin ritual, dia tuh nggak ritual. Sombong nih Pak Parman karena ngerasa kondisi ekonominya udah baik, udah stabil kan. Udahlah nggak usah ritual aja. Dia sengaja tuh ngelakuin itu. Dan akhirnya dia malah rugi.
tiba-tiba kesialan datang, dia judol kalah terus sampai dia bahkan kecelakaan. Dia kecelakaan dan sampai nggak bisa beraktivitas, jadi dia di rumah aja dirawat sama istrinya. Dan pada waktu itu istrinya akhirnya tahu kalau misalnya Pak Parman itu tuh main judi online dibantu sama Jenglot. Marah besar dong istrinya, jelas marah besar, terus ngancem. Ada 2 pilihan, pilihnya cerai atau Jenglotnya dibuang. Ya pilih apa? Pilih Jenglotnya dibuang dong. Ya udah deh, akhirnya istrinya buang Jenglotnya dan Pak Parman pun nggak tahu tuh dibuangnya kemana. Ya udah, posisinya Pak Parman udah kayak kapok, bisa dibilang udah kapok, terus nyesel lah pokoknya dia ngelakuin itu semua kemarin kan. Terus ya udah, akhirnya di hari dimana dia juga harus ritual lagi nih, jadi kan udah berhari-hari kemudian tuh jadwalnya dia ritual lagi kan. Itu kan dia nggak ritual ya, nggak bisa. Dia mau main judi online juga HP disita sama istrinya, terus mau ritual ya emang udah nggak bisa, jenglotnya udah dibuang. Terus ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain kan Pak Parman. Itu posisinya dia mau tidur, tapi tuh nggak bisa tidur tuh loh. Jadi kayak rasanya nggak jenak, kayak kenapa ya ini, nggak nyaman pokoknya. Hati dia nggak nyaman. Dia pikir karena lampunya belum mati. Dia pikir pertama gara-gara itu. Dimintain tolong lah istrinya, tolong matiin lampu. Dimatiin tuh, ceklek. Dah, istrinya tidur. Pak Parman masih belum bisa tidur. Dia cuma ngeliatin langit-langit kayak, ini kenapa ya, kok aku nggak bisa tidur, nggak nyaman. Dan di balik kegelapan itu, tiba-tiba Pak Parman lihat ada sesuatu gitu. Ada sesuatu di pojok kiri. Dia nengok tuh. Dia nengok, ternyata ada sosok kuntilanak di situ. Dia cuma diem ngeliatin Pak Parman doang. Panik Pak Parmannya, langsung bangunin istrinya, bangun. Istrinya tuh nggak bangun, nggak tahu kenapa ya, kayak ya udah nggak bangun. Terus dia udah panik kayak gitu. Untungnya tiba-tiba sosoknya itu hilang. Ya udah. Dari situ selepas peristiwa itu ya, Pak Parman akhirnya beneran kapok. Dia tobat. Dia akhirnya ikut pengajian bareng istrinya. Terus dia mikir juga, kayaknya tuh ritual yang dia lakukan untuk memandikan Jenglot itu kemungkinan membawa si entitas ini masuk ke rumahnya. Tapi ya udah, yang penting pada saat itu akhirnya Pak Parman tobat. Dia bilang yang penting keluarganya dia aman, yang penting gak digangguin lagi sama kuntilanaknya ini. Jadi nggak apa-apa dia miskin, dia bilang kayak gitu. Yang penting aman lah dia. Dia juga sempat sih sebenarnya nyari si pria misteriusnya itu, tapi nggak ketemu-temu. Sudah. Endingnya Pak Parman kapok dan memilih untuk bertobat. Itu dia Mas, cerita kedatangan mereka hari ini. Gimana Mas menurutmu Mas? Nggak, aku dari tadi kamu cerita tuh aku bayangin Pak Parman sebagai bapak-bapak yang mungkin teman-teman atau kamu kenal bapak-bapak yang dia tuh gaul, udah jauh lebih tua dari umuran kita, tapi dia tuh bisa berbaur sama siapapun. orang yang jauh di bawahnya. Tapi resiko dari kegaulan itu adalah sering banyak cerita konyolnya. Ya. Gue pikir Pak Parman ini salah satunya ini loh, yang orang tua yang tingkahnya aneh kadang, cuman random ya. Seru, banyak yang suka berbaur sama dia tuh loh. Lagian kenapa judul sih? Kayak anu sih, ini tuh mungkin kalau yang lain ya, sejenis judi yang lain biasanya itu pernah dengar yang ada orang kecelakaan cek plat nomornya. Enggak, itu kenapa? Nah, jadi buat orang yang masang nomor gitu kan, itu tuh suka nyari tuh kendaraan yang kecelakaan, terus dilihat angkanya berapa. Terus dimasukin buat. Nah, dimasukin kan, misal 4 angka nih, 4 angka dari plat nomor itu diambil semua, misal 6699, dimasukin tuh, dipasang, let's say 10.000, kita bilang 10.000 kan. Kalau keempat-empatnya benar, itu pengalinya banyak banget. Jadi akhirnya karena masalah ekonomi ini tadi, mencari jalan pintas, terus larinya ke hal-hal yang seperti ini. Pun ini judul mungkin fenomena yang baru juga ya. Jadi kayak banyak orang merasa bisa cepat dapat uang dengan judi online. Lalu ini di fusion kan juga dengan elemen gaib-gaib kayak ini tuh sebenarnya. Ini sih maksudnya emang mungkin kalau Pak Parman sendiri bilang di ceritanya kalau dia tuh gaptek, kayaknya iya sih. Gaptek. Memang gaptek dan kebanyakan orang yang mungkin bisa dibilang gaptek ya, itu tuh
kaget sama hal baru tuh. Terus jadinya kayak Pengen mungkin nyoba. ya pengen nyoba dan cara dia menimbang ya itu tuh beda. Akhirnya dia kayak oh ini bisa online. Nah ini bisa dipadukan dengan jenglot. Random Ya, sih. Iya cukup random. Dan aku nggak terlalu ingat, cuman setahu kayaknya jenglot tuh ada umurnya gitu nggak sih yang kayak lebih gimana gitu. Oh, Mungkin lebih nanti bisa manjur. ya mungkin Oh. bisa di searching ya, dibantu mengingatkan. Terus itu juga yang aku bingung sebenarnya kok jenglotnya bisa mendatangkan kuntilanak ya, apakah jenglot itu cuman media aja kayak jelangkung gitu yang akhirnya mengundang atau seperti apa? Aku kurang ingat sih, kayaknya pernah baca tapi lupa juga ya. Cuman yaudah apa sih alasan akhirnya itu dateng kan gara-gara Pak Tua satu ini percaya sama orang yang bawa leluhurnya Pak Parman. Bilang ini tuh cuma mau dimiliki Anda, ini tuh cuma buat Anda. Ya masa iya sih jenglot punya apa ya istilahnya keinginan untuk dimiliki satu orang tertentu kayak barang pusaka banget tuh loh Iya. kesannya. Dan karena kepepet ya Pak Parman percaya. Ya mau gimana lagi? Gimana lagi? Nah ini sebenarnya awal mulanya dari situ. Lagi-lagi memainkan psikis yang mungkin sedang terdesak juga kehabisan jalan. Jadi kayak merasa oh ini nih caranya ini. Terdesak sih sebenarnya Terdesak. tahunnya terdesak terus akhirnya dapat enaknya terus serakah juga kan. Ya beginilah implikasi dari jalan pintas yang sering ditawarkan itu. Ya memang Pak Parman pada akhirnya bilang godaan setan lebih kuat ya. Jadi yang sebenarnya misalnya sekali main dia udah dapat berapa tuh, dipakai lagi karena dia juga kepo kali ya. Tadi karena dia gaptek terus asik juga nih terus mainan terus gitu. Tapi emang jadi pertanyaan buat aku juga sih kayak kenapa tiba-tiba malah ada kuntilanak gitu kan. Aku sempat mikir sih kalau apa jangan-jangan si kuntilanaknya yang mewujudkan keinginannya jadi jenglot cuman media doang gitu. Maksudnya banyak kemungkinan juga dan ya udah ya kalau buatku pribadi yang penting Pak Parman sekarang udah tobat ya Pak, udah kapok ya Pak gitu. Heeh. Ya sebaik-baiknya berjudi adalah tidak berjudi. Karena berjudi. penjudi yang menang adalah penjudi yang sudah berhenti berjudi. Katanya sih gitu, itu quotes penjudi. Oh, Gitu. bagus tuh, bagus. Jadi apalagi cuman judi online ya, main slot dan lain-lainnya itu kan kalian sebenarnya cuman dibodoh-bodohi algoritma. Jadi kalau kalian emang kecanduan judi banget, mending offline aja. Sabung ayam. Sabung ayam. Sabung ayam, terus judi kartu dan lain-lain. Tapi itu ada yang memang budaya ya sebenarnya, Iya sih, sabung ayam nggak itu. Cuman tahu. ya lebih baik menjauhi judi karena kalau kalian pengen kaya ya kerja. Kerja. Kalau Betul. kalian judi ya udah dapat hilang, rugi, dah miskin. Terus kalian mengeluh bekerja. Kuncinya cuma bekerja. Setuju. Menurutmu Mas, ini apa namanya? Kedatangan mereka kali ini karena apa? Karena main ke warung kopi yang asing tuh loh. Asing ya. Terus ketemu sama orang asing langsung percaya, dikasih benda asing percaya. Terus mungkin sejalan ya, memang akhirnya aku cukup curiga kalau jenglotnya itu media ya. Kalau mungkin contoh lain tuh kayak Buhul dan lain-lain kan sebenarnya media santet ya, yang dibikin ada elemen dari targetnya itu loh. Mungkin ini mengundang sih. Nah kebetulan sosok yang bisa mengabulkan mungkin kuntilanak yang nyusul kamar mandi itu yang pengen minta dibandi juga kayaknya, kayak jenglotnya mungkin ya. Cuman ya Gak ada yang tahu. aku meyakini kalau sebenarnya gara-gara serakahnya dia juga ya dan kepepetnya tidak berpikir jernih, mudah percaya dengan hasutan-hasutan demikian. Ini kan jadi masalah buat mungkin Pak Parman ada di usia 40-50an yang Ya. kebanjiran informasi banyak banget dari gadget gitu kan kayak pusing ya. Itu memang harus bijak-bijak berinternet lah istilahnya kayak gitu sih. Jadi buat yang kenal Pak Parman, saudara-saudara terdekat, anak-anaknya mungkin tolong jangan dibiarkan sendirian. Buat Ibu Parman, Ibu Parman. jangan biarkan bapak-bapak pusing bergabung dengan bapak-bapak pusing karena jadinya ya demikian. Jadi ya lebih baik yang halal-halal aja. Betul. Yang pasti ya karena keserakahan manusia itu sendiri ya Mas, pada akhirnya bisa mendatangkan malapetaka, as in kuntilanaknya kan. Memang pada akhirnya aku mikir si pria misteriusnya ini tuh kayak emang udah ngecim Pak Parman tuh loh, kayak ini kayaknya orang uang mumet nih. Terus ya mungkin beliau ini sakti juga, nggak ada yang tahu kan. Toh bisa bawa nama leluhurnya Pak Parman ataupun ngarang bikin Pak Parman percaya, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti jauhi judul ya teman-teman. Gitu. Tapi kenapa Pak Parman nggak tanya ya? Kenapa nggak dukunnya sendiri yang pakai jenglotnya biar kaya gitu loh? Ya sih Iya kan? sebenarnya kan logikanya kayak gitu ya. Berarti
Pak Parman memang berpikir sangat pendek saat itu kan. Iya. Kayak dia decision makingnya jelek. Pada saat itu ya. Cuman yang penting udah tebat ya Pak. Ya teman-teman jauhi judul, jangan diikuti jejaknya Pak Parman. Pokoknya yang halal-halal aja. Gitu. Gimana Mas menurutmu cerita hari ini? Asik gak? Asik sih sebenarnya. Aku banyak nahan ketawa sih Oh, iya. gara-gara ngebayangin Pak Parman itu adalah bapak-bapak Yang suka ya, meteti burung. ya itulah bapak-bapak yang sarungan terus perut di depan rumah kayak itu seseru itu beliau Iya. di bayanganku. Jadi kayak dengar ceritanya dia yang nuliskan kayak berkeluh kesahnya takut nggak dapat jatah, habis itu mumet, orang-orang pusing ketemu orang-orang pusing itu kayak ini bapak-bapak banget sih ini. Iya. Kayak sangat kebapaan gitu. Bahkan ketika dia mengalami ini, aku bayanginnya juga dengan mungkin cerita sama teman-temannya. Itu tuh bukan dengan nada yang sedih atau yang kayak desperate, Ya. tapi kayak yang masuk kemarin gue begini-begini nih gitu kan. Iya, Jadi malah lucu tuh loh untuk diingat gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Parman sudah berbagi cerita ke kita. Sehat-sehat terus. Jangan judo lagi. Buat teman-teman yang dengar juga jangan judo lagi. Sehat-sehat buat Bu Parman dan anak-anaknya. Terus buat teman-teman yang mau cerita dibacakan juga dikirim ke mana, Mas Aldo? Ke arsip cerita ktj@gmail.com. Betul sekali. Itu aja cerita hari ini, teman-teman. Itu dia cerita kedatangan mereka hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.